One Piece Chapter 1124 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1124. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece Chapter 1124 mendapatkan judul Sahabat, di mana judul kali ini merujuk pada konflik batin yang dialami oleh Kizaru karena telah menghabisi sahabatnya sendiri. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano. Yamato diperlihatkan menyelamatkan seorang wanita yang hampir diculik. Kita melihat siluet penculik yang melarikan diri, tetapi sangat sulit untuk mengenali siapa penculiknya hanya dengan gambar di cover ini. One Piece Chapter 1124 diawali dengan sebuah catatan dari editor, yaitu secara alami pria ini akan bergerak. Shin memperlihatkan markas utama dari koran lampu merah milik Morgan. Morgan terlihat sangat senang dengan banyaknya berita panas yang terjadi beberapa hari ini. Dia pun berkata, "Baiklah teman-teman, saatnya membuat kekacauan. Insiden terus menumpuk satu sama lain. Mari sebarkan ketakutan. Skenario terburuk akan segera terjadi. Para pembaca yang bergantung pada informasi, mereka sedang menunggu dunia yang akan datang." Vivi terlihat sangat muak dengan ocehan dari Morgan. Dia lalu berkata, "Kau menjijikkan, padahal Vegapunk sudah melakukannya dengan benar." Morgan merasa tersinggung dengan perkataan Vivi. Dia lalu mengancamnya dengan berkata, "Jangan berani-beraninya mengganggu panggungku, gadis kecil. Kalau tidak, aku juga akan membocorkan keberadaanmu." Vivi mencoba melawan Morgan. Mereka pun kembali terlibat adu mulut. "Oh, apakah aku menyenggol sarafmu di suatu tempat? Burung megafon besar yang penuh kebohongan. Orang bijak tidak akan tertipu oleh surat kabarmu," teriak Vivi. Di belakangnya, Wapol mencoba untuk meredam amarah dari Vivi. Dia pun berkata, Hei, Vivi-chan, jika kita membuat orang ini marah, kita tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Kau tahu?" Morgan kemudian melihat ke arah langit sembari berkata, "Kurasa kebenaran juga menarik. Dunia akan tenggelam. Hahaha. Langit adalah tempat tinggalku. Dengan cara tertentu, ini adalah era milikku. Bagaimana menurutmu, putri? Bukankah akan menjadi merepotkan bagimu nanti jika kau tetap bersikap seperti itu?" tanya Morgan. "Sama sekali tidak. Lagi pula jika dunia memang menuju kehancuran, aku tidak pernah berpikir bahwa hanya aku yang akan tersisa," jawab Vivi. Morgan sangat terkejut ketika melihat banyak sekali berita besar yang terjadi baru-baru ini. Lihat, ada tumpukan berita mengejutkan yang terus berdatangan," ucapnya. Di sisi lain, Wapol masih terus mencoba menenangkan Vivi. Vivi-chan, bisakah kau bersikap sopan saja? Tolong," ucapnya. Wapol melakukan itu agar Morgan tidak memberitahukan keberadaan dia dan Vivi kepada pemerintah dunia. Lalu inilah berita besar yang berhasil dikumpulkan oleh burungnya Morgan. Yonko Kurohige versus Trafalgar Law. Yonko Akagami versus Eustace Captain Kidd. Yonko Mugiwara Luffy membunuh Vegapunk. Mendengar berita mengenai Luffy, Vivi langsung meneriaki Morgan dengan menyebutnya sebagai seorang pembohong. Shin kemudian kembali ke Pulau Egghead. Kita melihat bahwa Sentomaru meninggalkan Pulau Egghead dengan perahu kecil sambil menangis. Dengan momen Sentomaru yang akhirnya bisa melarikan diri, membuktikan jika haki Raja Joy Boy memang diatur hanya untuk menyerang musuh dari pihak Luffy saja. Fleet Admiral Asuzuki mencoba menghubungi Marine di Egghead, tetapi semuanya masih dalam keadaan tumbang dan tidak ada jawaban sama sekali. Respon, apakah semuanya sudah meninggoy? Apa yang terjadi di sana? Para personel di Egghead. Terlihat hanya Kizaru saja yang berhasil bertahan dari ledakan haki milik Joy Boy. Dia kesal karena panggilan masuk dari markas pusat tak kunjung berhenti. Betapa menjengkelkannya, ucap Kizaru. Dari pernyataan Kizaru ini memberikan bukti jika dia memang tak tumbang karena haki raja milik Joy Boy. Karena dia merasa sangat terganggu dengan panggilan masuk tersebut.
Kemudian terjadi pembicaraan antara Admiral Monyet Kuning dengan Fleet Admiral Anjing Merah. Akainu bertanya, apa maksudnya ini? Kau yang menjawab panggilan, Borsalino. Apa yang terjadi dengan yang lainnya? Mereka semua sedang tidur sekarang. Dengan busa gelembung di mulut mereka, jawab Kizaru. Apa maksudmu? Bagaimana dengan Saint Saturn? Dia harus selamat. Apa yang terjadi dengan para buronan? Tanya Akainu lagi. Kizaru pun menjawab, ketika anak-anak muda itu bangun, aku akan membiarkan mereka melapor kepadamu. Akainu kesal dengan jawaban dari Kizaru. Dia lalu berbicara dengan nada marah. Kau lebih baik tidak melakukan pekerjaan setengah hati di sana, Borsalino. Mendengar perkataan si Suzuki yang membagongkan, Kizaru langsung berbicara dengan nada serius. Hei, Sakazuki, pernahkah kau membunuh sahabatmu sendiri? Kilas balik antara Kizaru dan Dr. Vegapunk pun diperlihatkan. Pertama adalah kilas balik awal pertemuan di antara mereka. Itu adalah kepala yang besar, senang bertemu denganmu. Aku Borsalino, seorang marinir, ucap Kizaru. Vegapunk merespon dengan berkata, berapa banyak yang bisa kau bayar? Hah? Tanya Kizaru yang bingung. Penangkapan ini hanya untuk pertunjukan. Apa yang sebenarnya kau incar adalah otakku. Jadi, berapa banyak yang bisa kau bayar? Tanya Vegapunk lagi. Kamu adalah pria yang menarik, ucap Kizaru. Kemudian diperlihatkan kilas balik interaksi mereka ketika membangun Pulau Egghead. Jadi, pulau ini akan terlihat seperti pada gambar ini? Tanya Kizaru. Vegapunk pun menjawab, aku berencana menamainya Egghead. Aku akan membuat pulau seperti 500 tahun di masa depan. Tolong bantu aku, Borsalino. Hei, ayolah, aku seorang admiral sekarang, kau tahu? Ucap Kizaru. Flashback pun berakhir. Kizaru kemudian berbicara pada si Akainu dengan sangat marah, sembari menitihkan air mata. Pekerjaan yang setengah-setengah katamu, Sakazuki? Jika kau punya waktu untuk meragukanku, lebih baik datang kemari dan lihatlah sendiri. Dasar cuanco. Akainu terkejut mendengar nada bicara dari Kizaru. Dia kemudian berkata, aku minta maaf, saudaraku. Diam, sudah terlambat untuk itu, ucap Kizaru. Yap, kata-kata saudara yang dikatakan oleh Akainu di sini bukan berarti mereka berdua adalah saudara kandung. Namun kata-katanya sama seperti kata saudara yang digunakan oleh Luffy, Ace, dan Sabo. Dan sepertinya Akainu, Kizaru, dan Aokiji, mereka bertiga adalah saudara secawan, sama seperti trio ASL. Scene kemudian memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang berlayar bersama kapal bajak laut raksasa menuju ke Pulau Elbaf. Terjadi percakapan antara Franky, Jinbei, dan Zoro di atas kapal Thousand Sunny. Semuanya menjadi sepi. Apakah mereka tidak akan mengadakan pesta? Tanya Jinbei. Franky lalu menjawab, mereka hanya bersulang satu kali. Franky yakin mereka tak bersemangat untuk berpesta karena misi utama untuk membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead telah gagal. Kurosei, Admiral, CP0, Seraphim, dan blokade kapal perang. Aku masih tidak bisa memahami semuanya. Melarikan diri dari neraka itu sendiri adalah keajaiban, bukan? Ucap Franky. Jinbei lalu berkata, aku setuju. Tapi Zoro langsung memotong omongan Jinbei. Betapa memalukannya si sialan itu. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar, hanya karena membiarkan satu orang tua mati saja. Jadi seperti itu. Yap, Zoro tidak senang melihat Luffy yang depresi hanya karena kematian dari Dr. Vegapunk. Hei, itu agak keterlaluan, ucap Franky dan Jinbei. Scene kemudian berpindah ke dalam dek kapal milik raksasa Elbaf. Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper merawat Lilith di sofa raksasa. Mereka terlihat seperti semut di sofa tersebut. Tiba-tiba Lilith terbangun. Dia sudah bangun, aku sangat senang, ucap Chopper. Apakah kau baik-baik saja, Lilith? Tanya Nami. Lilith, cuan! Teriak Sanji. Lilith melihat sekeliling dengan terkejut sambil menyentuh earpiece miliknya. Usopp memberitahunya bahwa mereka berada di kapal raksasa Elbaf. Itulah sebabnya semuanya sangat besar. Kemudian mereka menjelaskan kepada Lilith apa yang terjadi di Egghead. Usopp berkata, sulit untuk memberitahumu, tapi kau adalah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Kami minta maaf. Atlas memukul kepalamu, tambah Nami. Lilith kemudian merespon, tidak apa-apa, aku mengerti sekarang. Aku baru saja diberitahu semuanya. Diberitahu? Oleh siapa? Tanya Sanji.
Lilith mulai bertingkah aneh. Pertama, dia mulai menangis seperti anak kecil. Biarkan aku menangis sebentar. Wah. Usopp bingung dan berkata, aku penasaran bagian mana dari dirimu yang seharusnya jahat. Sekarang aku lapar, ucap Lilith. Usopp bereaksi dengan berkata, itu cepat sekali. Mereka memberitahu Lilith bahwa dia bisa makan makanan yang sudah disiapkan oleh para raksasa untuk mereka di atas meja. Sanji bertanya-tanya apakah Lilith tiba-tiba lapar karena tidak ada lagi koneksi dengan York. Brook mengatakan bahwa suasana di meja raksasa agak suram. Kemudian kita melihat Luffy yang depresi. Dia makan sebuah anggur raksasa dengan wajah yang sangat sedih. Luffy berkata, sial, aku berjanji. Aku bilang aku akan menyelamatkan pria apel itu. Tapi aku tidak bisa, meskipun aku seorang Yonko. Chopper lalu menjelaskan pada Lilith, Luffy juga dalam keadaan serius. Dia benar-benar kena mental sekarang. Jadi, dia hanya makan 5 tandan anggur saja. Lilith lalu berteriak, aku pikir itu sudah cukup. Aku sudah menangis sebelumnya untuk kematian semua orang. Tapi itu hanya kematian dalam pengertian kalian. Singkatnya, kita semua masih hidup. Kita hanya mati. Menurut definisi kalian. Apakah mereka menjadi hantu? Tanya Chopper. Lilith kemudian berkata untuk Luffy, yang ingin aku katakan adalah kau sudah memenuhi janji kita. Jadi tidak perlu bersedih, Luffy. Setelah kata-kata Lilith, Luffy kembali ceria. Kemudian dia keluar ke dek dan melompat ke atas para raksasa. Oimo bertanya, Mugiwara, apakah kau baik-baik saja sekarang? Luffy pun berteriak, para raksasa, terima kasih banyak telah datang membantu kami. Tidak masalah, mau pesta? Tanya para raksasa. Luffy pun berteriak, bawakan makanannya dan juga tuak cap tikusnya. Aku berharap kau akan memintanya. Makanlah sampai kenyang, ucap sang koki raksasa. Brogy tertawa melihat kelakuan Luffy. Usopp kemudian memberitahu Zoro yang berada di Sanigo bahwa Luffy sudah kembali normal. Setelahnya semua kru topi jerami dan Lilith bergabung dalam pesta. Di sisi lain Robin memeluk Chopper seperti boneka mainan. Jika kita pergi ke Elbaf, Saul akan, ucap Robin. Aku senang melihatmu bahagia, Robin, ucap Chopper. Para raksasa mengatakan kepada Luffy sesuatu yang Vegapunk katakan dalam film panasnya. Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan digerakkan oleh orang yang menemukan One Piece. Menurutmu, siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Luffy langsung berkata, hei, kenapa menurut kalian aku bahkan menjadi bajak laut? Di halaman ganda terakhir yang epik dari chapter kali ini, kita dapat melihat bajak laut topi jerami, Lilith, dan bajak laut raksasa merayakan dan bersulang bersama-sama. Sementara Luffy menjawab pertanyaan dari para raksasa. Bahkan jika kalian semua mencoba menghentikanku, sudah jelas bahwa akulah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Pesan dari narator, dan kapal berlayar menuju arah timur laut, menuju tanah raksasa yang telah lama dinanti. Di panel terakhir chapter ini, kita beralih ke tanah para pejuang, Elbaf. Di sana kita dapat melihat siluet seseorang yang sedang minum di tepi pantai Elbaf. Orang misterius itu berkata, datanglah. Pesan editor, seseorang sedang menunggu mereka di pulau raksasa. Kita perhatikan dengan lebih jelas, sosok tersebut seperti menggunakan topi caping yang mirip dengan sosok yang datang untuk menemui Crocus pada cover story di manga One Piece chapter 631. Dalam cover story tersebut, Crocus terlihat sangat akrab dengan sosok tersebut. Sepertinya dia memang salah satu nakamanya di bajak laut Roger. Ingat dengan pernyataan Shanks saat dia berada di Elbaf. Shanks bertemu dengan teman lama di sana yang dia pikir sosok tersebut sudah meninggoy. Banyak yang beranggapan jika sosok yang dimaksud oleh Shanks adalah Dory dan Brogy. Namun itu sebenarnya hanya sebagai pengecoh yang dilakukan oleh Oda. Karena kita tahu bersama jika umur raksasa itu bisa 3 kali lipat lebih lama apabila dibandingkan dengan umur manusia biasa. Sudah pasti sosok yang ditemui oleh Shanks adalah mantan nakamanya di bajak laut Roger. Siapakah dia? Chopper Gaban. Menarik untuk dinantikan. Kami itulah video mengenai review dan analisis untuk One Piece chapter 1124. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya,
agar kamu semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.